Apakah setiap orang yang bekerja itu motifnya hanya mencari uang? Halo guys, ketemu lagi di seri Makna Bekerja. Apakah setiap orang yang bekerja itu motifnya hanya mencari uang? Tentu saja tidak. Setidaknya ada 3 motif utama orang itu bekerja, guys. Yang pertama itu adalah motifnya pengakuan. Gua bisa nih. Lo jangan meremehkan gua bisa nih. Dan biasanya orang yang punya motif pengakuan itu selalu menunggu-nunggu pujian dari atasan, pengakuan dari teman sebelah, teman sekitar. Dan apakah motif ini jelek? Tidak. Tapi motif ini kemudian agak sedikit mengganggu kita dalam berprestasi yang maksimal. Karena kita selalu berorientasi untuk supaya dipuji orang. Kalau kita melihat Gifford Pinchot, seorang yang mendeklarasikan mengenai entrepreneurial leadership, maka dia mengeluarkan 10 komen yang salah satu komennya itu mengatakan bahwa kalau kita bekerjalah seolah-olah itu underground, tidak perlu menunggu pujian, pengakuan dari siapapun. Fokus saja bekerja. Pujian, pengakuan, rekognisi itu akan datang dengan sendirinya. Nggak usah khawatir. Fokus saja bekerja. Itu motif yang pertama, guys. Motif yang kedua adalah security, rasa aman. Udah, kalau gue bekerja, gue akan dapat penghasilan yang tetap. Gue aman nih, baik secara finansial maupun secara status sosial. Gua nggak dibicarain lagi sama tetangga-tetangga nih. Itu kok di rumah saja, jangan-jangan dia nganggur. Gua pagi-pagi kelihatan siap-siap berangkat bekerja. Jadi ada rasa aman, ada job security. Apakah ini baik? Baik-baik saja. Tetapi motif bekerja yang mengejar rasa aman biasanya dia akan terhenti di suatu titik di mana pemberian pengakuan yang dia terima sebagai job security itu tidak bisa terus memuaskan dirinya, hanya mentok di suatu titik tertentu dan akan membuat kecewa. Jadi motif yang kedua ini juga tidak buruk, tetapi akan tetap memberikan batasan-batasan kita untuk berprestasi yang maksimal. Motif yang ketiga adalah apa? Motif ketiga ini adalah untuk pembuktian. Mungkin di masa lalu kita pernah direndahkan, diejek sama teman, sama siapapun yang merendahkan kita. Gua buktikan nih, gua bisa mampu. Gua harus mendapatkan, membuktikan diri saya bahwa gua bisa mengerjakan pekerjaan. Dan gua bisa bekerja menghasilkan sesuatu. Motif ini apakah buruk? Tidak juga. Tetapi motif yang didorong dengan suatu keinginan untuk bagaimana dia supaya membuktikan diri dia mampu, itu juga akan berhenti di suatu titik di mana itu kemudian masih di bawah titik maksimalnya. Dan guys, perlu diketahui bahwa 3 motif bekerja tadi itu ada di setiap orang ternyata. Jadi bukan orang 1, orang 2, orang 3, bukan. Ada di diri kita. Oleh karena sekarang kita harus bagaimana mengelola diri kita, memberikan makna bekerja. Ketiga motif itu akan selalu menggelayuti pikiran kita. Makanya motif yang paling utama dalam bekerja yang bisa membawa kita pada prestasi maksimal adalah high performing culture. Kita selalu harus bisa mencapai sesuatu yang exceeding expectation. Kita selalu, kalau kita punya kotak, ini namanya adalah freedom. Kita dalam beraksi, maka kotak ini kita akan selalu besarkan.
sehingga kita siap setiap saat untuk diberikan penugasan yang skopnya lebih besar. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus punya growth mindset. Kita menghargai apa yang sudah terjadi saat ini bagus-bagus saja ya. Tetapi growth mindset itu akan mengajarkan kepada kita untuk selalu punya curiosity, rasa ingin tahu, belajar hal-hal yang baru. Sementara kalian semua mengikuti YouTube channel saya ini atau TikTok konten saya ini, di luar sana ratusan artificial intelligence diciptakan. Banyak emerging teknologi berdatangan bertubi-tubi, dan kita harus berpacu dengan waktu untuk belajar. Dunia berubah sangat cepat, sangat disruptif. Digital transformation terjadi di mana-mana. Jadi kuncinya adalah belajar. Oke guys, itu adalah makna bekerja untuk topik kita di awal tahun 2026. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Sukses buat kalian semua. Salam komentar.